Di Mumbai, Gauri masih sedih mengingat tentang bayi mereka. Namun, Jagdish menghibur Gauri, dia mengepang rambutnya dan memberi makan sup. Gauri tetap merasa sedih karena dia tidak bisa memiliki anak. Jagdish berkata pada Gauri, jangan memikirkan hal itu, dia yakin pasti hal baik akan datang pada mereka. Di sisi lain, Abi berbicara dengan Sugna di telepon, dia khawatir Madan Singh akan mengirim Asa ke Kasa sebelum Sam kembali. Abi berkata dia ingin menikahi Asa dan telah membuat semua persiapan di kuil terdekat dan meminta Sugna untuk membawa Asa ke sana keesokan paginya. Kemudian, Sugna mencari kunci di kamar Madan Singh, dia terus mencari keberadaan kuncinya. Akhirnya, Sugna menemukan kunci itu di bawah bantal, dia segera mengambilnya dan pergi. Saat membuka pintu, Sugna kaget di depan kamar ada mertuanya. Kemudian mereka saling bertatapan, ibu mertua Sugna bertanya mengapa dia ada di kamarnya. Sugna pun berbohong bahwa dia sedang mencari pena parun. Sugna kemudian menghampiri Asa dan membuka pintunya. Dia meminta Asa untuk segera pergi dari sini karena pamannya akan berbuat jahat padanya. Asa saat itu terlihat sangat sedih lalu dia menuruti perkataan Sugna untuk meninggalkan rumah itu. Sedangkan saat itu Madan Singh sedang mencari keberadaan Asa. Dia ingin segera menghukum Asa karena kesalahannya. Lalu Sugna menyembunyikan Asa di balik tembok. Madan Singh terus mencari keberadaan Asa di sudut-sudut rumah. Akhirnya Sugna membawa Asa keluar dari rumah itu dan menyuruhnya untuk segera pergi. Asa sangat berterima kasih pada Sugna. Pamannya yang tidak menemukan Asa di rumahnya segera pergi dengan anak buahnya mencari keluar rumah. Mereka terus mencari keberadaan Asa. Asa yang keluar dari rumah akhirnya dia sampai di dalam kuil. Dia bersembunyi di kuil itu dari kejaran pamannya. Saat itu Asa tertidur pulas di kuil, namun di belakang Asa pamannya datang menghampirinya. Madan Singh tidak mengetahui bahwa Asa ada di depannya karena Asa menggunakan selimut yang dipakaikan oleh pendeta. Ketika Madan Singh akan melihat wajah orang tertidur di lantai itu, tiba-tiba temannya memanggilnya untuk segera pergi dari sana karena di sana tidak ada Asa. Madan Singh dan anak buahnya pun pergi dan mencari Asa di tempat lain. Keesokan harinya, dia terbangun dan sangat terkejut karena dia berada di lantai sebuah kuil. Dia kemudian berbincang-bincang dengan pendeta. Dia menanyakan di mana kuil yang terdekat di sana. Sang pendeta menjawab pertanyaan dari Asa. Asa pun bergegas pergi dari sana. Sesampai di kuil, dia bertemu dengan Abi dan kemudian Abi memberikan baju pengantin dan menyuruh Asa untuk memakainya. Abi sangat terkejut ketika melihat Asa menggunakan pakaian pengantin. Dia terlihat sangat cantik. Asa pun tersenyum malu saat Abi menatapnya. Mereka kemudian duduk bersama dan segera memulai upacara pernikahan itu. Abi langsung mengalungkan bunga pernikahan di leher Asa. Demikian pula dengan Asa, dia mengalungkan bunga pernikahan itu di leher suaminya. Api suci pernikahan itu pun sudah menyala. Mereka segera melakukan ritual pernikahan itu satu persatu. Saat itu Asa dan Abi sudah mengintari api suci, kemudian mereka mengucapkan janji suci. Sementara itu, paman Asa mengetahui bahwa Asa sedang menikah di sebuah kuil. Mereka kemudian menghampiri kuil tersebut, sedangkan saat itu suami Asa sudah memberikan kalung suci kepada Asa. Namun, ketika pernikahan itu hampir selesai, paman Asa tiba-tiba datang dan membubarkan acara pernikahan itu. Madan Singh sangat marah dan berkata mereka sudah menikah tanpa sepengetahuannya. Kemudian, Madan Singh menyeret Asa untuk membawanya pulang. Namun, tiba-tiba mereka dihadang oleh Kalyani, Anandi, dan juga warga sekitar. Karena dapat banyak dukungan dari semua orang, suami Asa kemudian meminta Madan Singh untuk mengizinkannya menikahi Asa. Dia berjanji akan membahagiakannya. Mendengar hal itu, Madan Singh marah dan mengeluarkan pedangnya kepada Abi. Namun, Anandi mencegahnya dan berkata dia meminta maaf pada paman Asa supaya mengerti dan menyadari tentang kemauan Asa untuk menikah lagi, dan lihatlah masih banyak warga mendukung Asa. Semua warga setuju dengan perkataan Anandi dan memberikan kesempatan kepada Asa untuk menikahi lelaki pilihannya. Madan Singh yang melihat hal itu, dia terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, Abi bisa menyelesaikan upacara pernikahan itu. Dia kemudian memberikan sindur di kening Asa. Mereka pun sangat bahagia. Kini Asa resmi menjadi istri dari seorang lelaki yang dia cintai. Begitupun dengan Anandi, dia merasakan kebahagiaan Asa dan Abi. Kemudian, nenek Kalyani membayangkan Anandi menikah lagi dan berencana akan mencari lelaki yang terbaik untuknya.